Malam telah sepenuhnya menyelimuti rumah sakit Saint Grace. Di kamar 304, Lucas Bennett yang berusia 8 tahun diam-diam berjuang melawan takdir yang tampaknya tak terhindarkan. Irama monitor jantungnya tidak teratur, setiap detakan semakin lemah. Anna dan David, kedua orang tuanya, duduk di samping tempat tidurnya. Air mata mengalir deras di wajah mereka, tak bisa dibendung. Lucas terbaring diam, wajahnya pucat, matanya tertutup, dan napasnya tersengal, pemandangan yang terlalu menyakitkan untuk mereka lihat. Di sisinya Max, Golden Retriever setia, tetap tak bergerak. Anjing itu berbaring di tepi tempat tidur, meletakkan moncongnya di tangan Lucas, seolah-olah menjaga bocah itu dari bahaya yang tak terlihat. Beberapa jam sebelumnya, Dr. James Foster memasuki ruangan dengan ekspresi muram. "Saya sangat menyesal," katanya pelan, memecah keheningan. "Tak ada lagi yang bisa kami lakukan. Jantung Lucas terlalu lemah." Kata-katanya seakan menarik tanah dari bawah kaki Anna dan David. Mereka tahu waktu semakin menipis, tetapi mendengar kepastian itu tetap terasa begitu menyakitkan. Sejak saat itu, ruangan itu berubah menjadi tempat penuh keputusasaan. Setiap detik berlalu diiringi air mata dan tatapan kosong. Namun, entah mengapa, Max menolak menyerah. Dia mondar-mandir dengan gelisah, seakan menunggu keajaiban. Tiba-tiba dia berhenti, telinganya terangkat, matanya tertuju ke jendela. Tempat cahaya bulan purnama menembus kaca dengan kejernihan yang mencolok, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang tak bisa dipahami manusia. Suasana ruangan pun berubah halus. Anna memperhatikan kegelisahan Max dan bertukar pandang dengan David. Percampuran antara harapan dan ketakutan tergambar jelas di wajah mereka. Tiba-tiba monitor jantung Lucas berbunyi nyaring dengan ritme yang tidak biasa, mengejutkan Anna. "Dokter, tolong cepat ke sini!" teriaknya panik. Tim medis segera bergegas masuk dan ruangan itu berubah menjadi hiruk-pikuk aktivitas. Dr. Foster dengan cepat menyesuaikan alat-alat medis, sementara para perawat bekerja keras menstabilkan Lucas. Di tengah kekacauan itu, Max melompat ke tempat tidur dan meringkuk di samping bocah itu. "Keluarkan anjing itu dari sini," seru dokter. Foster dengan nada kesal. "Tidak," Anna memohon, tangannya gemetar. "Tolong biarkan dia tetap di sini, kami sudah mencoba segalanya." Setelah jeda singkat, Dokter Foster akhirnya mengangguk. Max tetap berbaring di samping Lucas, napasnya dalam dan seirama dengan napas lemah bocah itu. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Bunyi monitor jantung perlahan mulai stabil. Perlahan Lucas bergerak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia membuka matanya dan berbisik lemah, "Max, kamu tidak meninggalkanku." Keheningan menyelimuti ruangan. Air mata Anna berubah menjadi isak penuh rasa syukur, sementara David menggenggam tangan putranya erat-erat. Dr. Foster berdiri terpaku, wajahnya dipenuhi keterkejutan, tak mampu menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Namun, di mata Max ada tatapan yang penuh pengertian, seolah mengetahui bahwa sesuatu yang tak terjelaskan sedang berlangsung. Pertanyaan itu menggantung di udara, begitu mendalam. Seberapa besar cinta seekor anjing hingga mampu menyelamatkan mereka yang paling ia sayangi? Kelegaan langsung menyelimuti ruangan, meski kebingungan masih tersisa. Tim medis menatap monitor dengan ketidakpercayaan, seakan menyaksikan keajaiban. Mata Lucas tetap terbuka, napasnya lemah namun stabil. Di sisinya, Max tetap setia, seakan kehadirannya adalah kunci dari keajaiban yang baru saja terjadi. Anna membelai wajah Lucas dengan lembut di antara tangannya, air mata mengalir tanpa henti. "Kamu di sini, Lucas. Kamu kembali kepada kami," bisiknya dengan suara bergetar penuh emosi. Dr. Foster masih dengan ekspresi tak percaya melangkah lebih dekat.
Ia menatap Anna dan David dengan hati-hati, enggan memberikan harapan terlalu dini. Saya tidak mengerti apa yang terjadi, tapi Lukas menunjukkan respons. Kami akan mengawasinya dengan ketat. Pemulihan seperti ini sangat tidak biasa, akunya dengan nada ragu, seolah mempertanyakan kata-katanya sendiri. Sementara orang tua Lukas larut dalam kebahagiaan, Max menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang aneh. Anjing yang biasanya penuh semangat itu tampak lesu, seolah telah menanggung beban berat. Dengan perlahan, ia turun dari tempat tidur Lukas dan berbaring di lantai. Tetapi tatapannya tetap tertuju pada bocah itu. Menyadari perubahan itu, Anna mengulurkan tangan dan mengelus kepala Max. "Kamu menyelamatkan Lukas, Max. Kamu malaikat kami," katanya dengan suara penuh rasa syukur. Meski Lukas menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menakjubkan, ketegangan di ruangan itu belum sepenuhnya sirna. Dr. Foster segera memerintahkan serangkaian tes untuk menyelidiki keajaiban ini. Para perawat bergerak cepat, mengatur ulang peralatan medis di sekitar Lukas, yang kini tetap diam, tetapi terlihat lebih sadar. Anna dan David diminta keluar selama pemeriksaan, tetapi mereka merasa tak ingin beranjak, seolah Lukas dan Max lebih membutuhkan mereka daripada sebelumnya. Saat mengamati tim medis bekerja, David tiba-tiba teringat sebuah artikel yang pernah ia baca bertahun-tahun lalu. Ia menoleh ke Anna dengan ragu. "Pernahkah kamu mendengar tentang kasus di mana hewan bisa menyembuhkan manusia?" Anna masih menggenggam tangan Lukas menggeleng. "Itu tidak ilmiah," jawabnya skeptis meski genggamannya semakin erat. "David, aku tidak tahu harus berpikir apa, tapi mungkin Max melakukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tak bisa kita pahami." Saat itu juga, Lukas menutup matanya, bukan karena kelelahan, tetapi untuk tidur nyenyak yang telah lama menghindarinya. Monitor terus menunjukkan tanda-tanda stabil, meredakan ketakutan sesaat, tetapi semakin memperdalam misteri. Mereka berdiri dalam keheningan, satu pertanyaan tak terucapkan menggantung di udara. Apakah benar cinta Max yang menciptakan keajaiban ini, atau ada sesuatu yang lebih dalam dan misterius yang sedang terjadi? Beberapa jam setelah Lukas ditemukan dalam keadaan stabil, ketenangan aneh menyelimuti rumah sakit, dipenuhi dengan pertanyaan yang belum terjawab. Kondisinya membaik secara ajaib, namun para dokter, termasuk Dr. Foster yang biasanya skeptis, tetap kebingungan. Setelah berjam-jam meneliti hasil awal pemeriksaan, Dr. Foster tak menemukan penjelasan medis atas pemulihan cepat Lukas. Di dalam kamar, Max tetap setia menjaga Lukas, meskipun tubuhnya tampak lelah. Ada sesuatu yang tak terlukiskan dalam keberadaan anjing itu, seakan ia telah memberikan sebagian dari dirinya sendiri untuk menyembuhkan bocah itu. David terus menatap Max. Tiba-tiba teringat sebuah kisah lama yang pernah diceritakan kakeknya, tentang anjing yang dalam situasi putus asa bisa mentransfer energi kehidupannya kepada manusia yang mereka cintai. Kisah itu tak memiliki dasar ilmiah, tetapi melihat Max di sisi Lukas membuat legenda lama itu terasa begitu nyata. Dengan sedikit ragu, menyadari tatapan Anna yang masih dipenuhi kecemasan, ia memutuskan untuk menceritakan kisah itu kepadanya, berharap itu bisa memberinya sedikit ketenangan. "Anna, menurutmu Max tidak terlihat aneh. Dia tampak kelelahan, bukan hanya seperti anjing yang aktif seharian, tapi lebih dari itu, seperti ada sesuatu yang lebih dalam," ujar David, suaranya dipenuhi kegelisahan. Sambil tetap menggenggam tangan Lukas, Anna menoleh ke suaminya. Ya, dia memang terlihat berbeda, seolah-olah dia merasakan apa yang dirasakan Lukas, seperti ada ikatan di antara mereka. Saat mereka berbicara dengan suara pelan, mata Lukas kembali terbuka, kali ini dengan tatapan yang lebih fokus. Senyum lemah terukir di wajahnya saat ia melihat ke arah Max. "Dia bersamaku selama ini, Bu," bisiknya.
Suaranya masih lemah, tetapi ada kekuatan yang mengejutkan dalam nada bicaranya, membuat Anna dan David saling bertukar pandang dengan ekspresi tak percaya. "Apa maksudmu, sayang?" tanya Anna mendekat ke Lukas. "Saat semuanya menjadi gelap, ketika aku merasa benar-benar sendirian, aku bisa merasakan Max. Dia tidak pernah meninggalkanku." Kata-kata Lukas membawa suasana yang sendu namun syarat emosi ke dalam ruangan. David menelan ludah, berusaha memahami apa yang baru saja diungkapkan putranya. Bagaimana mungkin Max bisa berada dimanapun Lukas berada? Tatapannya beralih ke Max, yang kini tampak tertidur lelap di lantai di samping tempat tidur meskipun telinganya sedikit terangkat, seakan tetap waspada. Malam itu, saat lorong-lorong rumah sakit mulai sepi dan langkah-langkah perawat semakin jarang terdengar, Anna duduk di sisi Lukas, sementara David pergi sejenak untuk mengambil kopi. Saat itulah Lukas mengungkapkan sesuatu yang membuat jantung Anna hampir berhenti berdetak. "Bu, di sudut gelap itu ada suara yang memanggilku. Rasanya seperti Max yang memanggil, tapi bukan hanya dia. Aku merasakan kehadiran lain yang memintaku untuk tetap di sini, seolah-olah aku tidak boleh pergi." Anna merasakan getaran dingin merambat ke seluruh tubuhnya, membuatnya terdiam sesaat. Ia merenungkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang terlihat. Mungkin sesuatu atau seseorang telah menggunakan Max untuk membawa Lukas kembali. Ia menggenggam tangan putranya erat, dan saat Lukas kembali tertidur, satu pertanyaan terus berputar di benaknya. Apa yang Max pahami yang mereka tidak? Keesokan paginya, ketenangan aneh menyelimuti kamar rumah sakit. Lukas masih tertidur, napasnya teratur dan tenang. Pemandangan yang sudah lama tidak Anna saksikan. David duduk di sampingnya, tetapi perhatiannya tertuju sepenuhnya pada Max. Anjing itu tetap berada di tempat yang sama, kepalanya tergeletak berat di lantai, seolah semua tenaganya digunakan hanya untuk tetap di sana. Anna juga menyadarinya dan berbisik pelan, "David, kamu lihat? Dia tidak meninggalkan Lukas sedetik pun. Dia bahkan tidak makan apapun sejak kemarin." David mengangguk. Pikirannya dipenuhi lebih dari sekadar kekhawatiran akan kondisi Max. Dengan hati-hati ia mengulurkan tangan dan mengelus bulu keemasan anjing itu. Max awalnya tidak bereaksi, hanya membuka matanya yang lelah dan menghela napas panjang. Ada kesedihan mendalam dalam tatapannya, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang David tidak bisa pahami sepenuhnya. Seolah-olah Max mengetahui sesuatu yang jauh di luar jangkauan pemahaman manusia. "Mungkin dia memahami lebih dari yang kita kira," bisik David lebih kepada dirinya sendiri. Saat itu, Lukas mulai bergerak di tempat tidurnya. Matanya perlahan terbuka, dan begitu melihat Max terbaring di lantai, ia mengulurkan tangannya ke arah anjing itu. Anna dengan sigap membantunya duduk. Jelas terlihat kekhawatiran di wajahnya, tetapi Lukas tampak teguh. "Aku membutuhkannya, Bu. Dia alasan aku masih di sini," ujar Lukas dengan suara lemah namun penuh keyakinan, membuat Anna terdiam sejenak. Percakapan mereka terhenti ketika dokter Coleman masuk ke ruangan dengan papan catatan di tangannya. Ekspresinya campuran antara kelegaan dan kebingungan. Hasil tes Lukas normal, tapi ini sangat membingungkan. Tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia akan pulih secepat ini. Saya benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Ia menatap David dan Anna, ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Apakah kalian memperhatikan sesuatu yang tidak biasa? Faktor apapun yang mungkin menjelaskan pemulihan ini?" David dan Anna saling berpandangan. Menjelaskan apa yang mereka alami hampir mustahil tanpa terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa hubungan mendalam antara seorang anak dan anjingnya mungkin menjadi penyebab keajaiban ini?
Satu-satunya hal yang kami perhatikan adalah Max yang selalu ada di sampingnya. Jawab Anna dengan suara mantap. Mungkin itu berpengaruh, gumam dokter. Coleman menatap Max dengan rasa ingin tahu yang baru. Meskipun ia terbiasa mengandalkan ilmu pengetahuan, ada sesuatu dalam tatapan anjing itu yang membuatnya ragu. Kami akan terus memantau Lukas, tapi saya harus akui kasus ini sangat luar biasa. Setelah dokter pergi, David berjalan ke jendela, menatap lanskap kelabu di luar seolah mencari jawaban. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan sedang terjadi, sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Saat matanya kembali pada Max, yang kini tampak semakin lelah, rasa bersalah mulai menguasainya. Ia merasa gagal, meringankan beban yang tampaknya ditanggung anjing itu. Namun, tidak bisa disangkal, Max memengaruhi keadaan dengan cara yang tidak bisa dijelaskan siapapun. Apa yang mendorongnya? Apa yang sebenarnya ia pahami? Dan yang paling penting, sejauh mana ia rela berkorban untuk Lukas? Max tetap berada di sisi Lukas, matanya semakin redup dan tenaganya terlihat semakin terkuras setiap jam yang berlalu. Anna merasakan nyeri di dadanya saat mengamati anjing itu. Seolah-olah Max menyerahkan seluruh vitalitasnya, tetapi tekadnya untuk menjaga Lukas tetap kuat. David mulai memperhatikan perubahan halus dalam sikap Max. Ia tidak lagi bereaksi terhadap suara di sekitarnya, bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dipanggil. Seakan-akan esensi kehidupannya perlahan terkuras. Sementara itu, Lukas menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sulit dijelaskan. Sore itu, ia meminta untuk duduk di tepi tempat tidurnya. Suaranya, yang sebelumnya begitu lemah, kini terdengar lebih kuat. "Bu, aku benar-benar butuh Max di sini bersamaku, meskipun dia lelah," pinta Lukas dengan suara pelan, erat menggenggam tali kekang anjingnya. Anna berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, tetapi kelemahan yang terlihat jelas pada Max membuatnya hampir mustahil. Namun, bagaimana mungkin ia menolak permintaan putranya yang tampak pulih setelah melewati cobaan berat? Sementara itu, David merasakan kegelisahan yang tak terjelaskan, seakan sesuatu yang di luar nalar sedang terjadi. Di tengah malam, ia bangun dan berjalan ke lorong rumah sakit, berhenti sejenak untuk menatap langit melalui jendela. Bintang-bintang berkelap-kelip dengan terang, namun ada sesuatu yang mengganggu dalam pemandangan itu. "Mengapa ini terjadi?" bisiknya pada diri sendiri. "Kenapa rasanya seperti Max sedang mengorbankan sesuatu untuk Lukas?" Saat kembali ke kamar, David melihat Anna duduk di samping Lukas, yang kini tertidur lelap. Max terbaring di lantai, tatapannya tetap terpaku pada bocah itu, seakan masih berjaga. Ruangan itu diselimuti keheningan mendalam, hanya diiringi ritme napas tenang Lukas. Tenggorokan David terasa sesak saat ia mendekati Max. Ia berlutut di samping anjing itu, mengelus kepalanya dengan lembut sambil berbisik, "Kau sedang melakukan sesuatu yang misterius, bukan? Tapi dengan harga berapa?" Keesokan paginya, dokter, Foster datang dengan hasil tes tambahan. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ini sulit dijelaskan. Lukas bukan hanya stabil, dia sedang dalam proses pemulihan total. Jika kondisi ini terus berlanjut, dia bisa pulang dalam beberapa hari. Tatapannya berpindah antara kedua orang tua Lukas, campuran kebahagiaan dan kebingungan tergambar jelas dalam matanya. Tapi saya harus bertanya, apakah ada intervensi yang kami tidak ketahui? David dan Anna terdiam, ragu. Bagaimana mereka bisa menjelaskan bahwa denyut kehidupan yang sebenarnya bukan berasal dari Lukas, tetapi dari Max? Bahwa anjing itu tampaknya diam-diam berjuang demi tuannya, menjalani pengorbanan yang batasnya tidak mereka ketahui. Namun satu hal semakin jelas.
Setiap langkah pemulihan Lukas seakan menguras energi Max sedikit demi sedikit. Dipenuhi perasaan yang semakin berat, David melangkah keluar ke lorong. Air mata kini mengalir di wajahnya. Ia merasakan sesuatu yang tak terelakkan semakin mendekat, sesuatu yang berada di luar kendali siapapun. Malam itu, rumah sakit tetap sunyi. Lukas tertidur nyenyak, damai. Sementara Max terbaring semakin lemah di lantai, di samping tempat tidurnya. Anjing itu hampir tidak membuka matanya, seolah-olah beban pengorbanannya semakin menguras sisa kehidupannya. Ana mengamatinya dengan hati yang berat, takut akan kenyataan yang tak seorang pun berani ucapkan. Max sedang memberikan dirinya sepenuhnya. David berdiri di dekat jendela, cahaya bulan purnama menerangi ruangan. Perasaan syukur dan rasa bersalah bercampur dalam dirinya saat ia menatap anjing yang kelelahan itu. Lukas bergerak pelan dan membuka matanya, menatap Max. "Ibu, ayah, dia benar-benar lelah. Aku tahu dia membantuku, dia sebenarnya menyelamatkanku," bisik Lukas dengan suara lemah. Ana mengelus kepala Max, air mata mengalir di pipinya. "Kau adalah pahlawan kami, Max, tapi sekarang giliran kami merawatmu." Suara David tegas berusaha menenangkan putranya. "Lukas, kita akan melakukan segalanya untuknya. Dia akan baik-baik saja, sama seperti kamu." Lukas menggeleng perlahan. "Dia ada di sana untukku di tempat gelap itu. Sekarang dia butuh istirahat." David membutuhkan waktu sendiri dan melangkah keluar menuju taman rumah sakit, mencari ketenangan di bawah cahaya perak bulan. Saat berdiri di sana, ia merasakan kehadiran di sampingnya. Max dengan sisa tenaganya telah mengikutinya. Mata anjing itu, lelah namun penuh makna, menatap langsung ke arahnya. David berlutut, menggenggam wajah Max dengan lembut, air mata mulai menggenang. "Kau ingin mengatakan sesuatu, bukan?" bisiknya pelan. "Tapi kenapa rasanya seperti kau sedang berpamitan?" Max merespons dengan menjilat tangannya perlahan, lalu merebahkan diri di atas rumput. Meski kelelahan, ada ketenangan dalam ekspresinya. David merasakan bahwa Max sedang menyampaikan sesuatu yang belum sepenuhnya ia mengerti. Saat kembali ke kamar, Ana langsung menyadari ekspresi muram di wajah David. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan cemas. "Dia menunjukkan kepada kita bahwa semua ini ada alasannya," jawab David dengan suara berat oleh emosi. "Tapi aku rasa kita harus bersiap untuk apa yang akan terjadi." Sekali lagi, pengorbanan diam Max menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sejauh mana ia rela berjuang demi Lukas? Pagi menyelimuti kamar 304 dalam keheningan, namun udara dipenuhi kegelisahan. Lukas terjaga, menatap Max dengan kekhawatiran mendalam. Anjing itu tetap di samping tempat tidurnya. Tubuhnya diam, napasnya berat. Setiap tarikan dan hembusan terasa, seperti membutuhkan usaha besar. Saat Ana membetulkan bantal Lukas, matanya terus tertuju pada Max. Ada sesuatu yang terasa sangat salah, namun ia tak sanggup mengungkapkan ketakutan yang mencengkeram hatinya. David masuk ke dalam ruangan, menyeimbangkan 2 cangkir kopi di tangannya. Ia berhenti di ambang pintu, mengamati pemandangan di depannya. Lukas menggenggam tali Max, sementara Ana dengan lembut menyisir bulu keemasan anjing itu. Keheningan yang penuh makna menyelimuti ruangan lebih kuat dari kata-kata. Sambil menyerahkan salah satu cangkir kepada Ana, suara David terdengar lembut namun penuh perhatian. "Dia masih belum bangun." Ana menggeleng pelan, matanya tetap tertuju pada Max. Dia tidak mau meninggalkan Lukas, seolah-olah dia memaksakan dirinya untuk tetap bertahan, meski itu mengorbankan dirinya sendiri. Lukas yang mengamati orang tuanya berbicara dengan suara lembut namun teguh. "Ibu, ayah, aku ingin kita membantu Max. Dia ada untukku saat tidak ada orang lain. Sekarang kita harus ada untuknya." Dada David terasa sesak mendengar kata-kata putranya.
Ia tahu betapa benarnya itu, tapi ia juga bergumul dengan kenyataan. Bagaimana membantu makhluk yang rela mengorbankan dirinya demi cinta. Saat ia mencoba mencari jawaban, Lukas menambahkan, "Aku merasa dia butuh kita sekarang lebih dari sebelumnya." Sore itu, Dokter, Foster masuk ke kamar. Dengan ekspresi lega bercampur rasa ingin tahu, Lukas berseru, "Dia sembuh begitu cepat. Kalau terus begini, mungkin dalam beberapa hari dia bisa pulang." Suaranya nyaris tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Namun, David tak bisa sepenuhnya merasakan kebahagiaan itu. "Lalu bagaimana dengan Max?" tanyanya, menoleh ke arah anjing yang tetap berada di samping tempat tidur. Dahi Dr. Foster mengernyit saat ia memperhatikan Max. Dia tampak sangat kelelahan, mungkin karena stres. Hewan seringkali menyerap emosi kita. Selain itu, tidak ada yang tampak aneh. Sebaiknya kalian panggil dokter hewan untuk memeriksanya, hanya untuk berjaga-jaga. Setelah dokter pergi, David dan Anna merasa harus segera bertindak. Mereka menghubungi dokter hewan terdekat yang datang ke rumah sakit pada malam itu. Dokter hewan itu, seorang wanita penuh kasih bernama Ellen, memeriksa Max dengan saksama. Dia jelas sangat kelelahan, tapi tidak ada tanda-tanda penyakit fisik, katanya sambil mengelus Max dengan lembut. Sepertinya dia lebih lelah secara emosional. "Kalian bilang dia terus berada di dekat Lukas?" David mengangguk, suaranya terdengar berat. "Dia tidak meninggalkan Lukas sejak semua ini dimulai. Seolah-olah dia menjaga putra kami dari sesuatu." Ellen menatap Max dengan penuh pemikiran. Anjing membentuk ikatan yang sangat dalam dengan pemiliknya. Mereka sering berkorban dengan cara yang sulit kita pahami sepenuhnya. Sepertinya Max menanggung beban yang hanya dia sendiri yang mengerti. Saat Ellen pergi, Lukas memanggil kedua orang tuanya mendekat dengan ekspresi serius. "Aku ingin Max tahu betapa berartinya dia bagiku. Bisakah kalian berjanji kalau dia akan baik-baik saja?" tanyanya, suaranya syarat dengan emosi. Anna dan David saling berpandangan, merasakan kedalaman permohonan putra mereka. Mereka tidak bisa meramalkan masa depan, tapi satu hal yang pasti, ikatan antara Lukas dan Max melampaui segala penjelasan. Saat malam menyelimuti rumah sakit, ketenangan yang sunyi mengisi kamar 304. Lukas kini duduk bersandar di tempat tidurnya, menatap Max dengan mata penuh perasaan. Anjing itu tetap di sisinya, meski tubuhnya semakin lemah, napasnya lambat dan berat, dan kilau di matanya mulai redup. Anna duduk di samping putranya, menggenggam tangannya dengan lembut, sementara David berdiri di dekat jendela, kedua tangannya tersimpan di dalam saku. "Bu, Max benar-benar kelelahan," bisik Lukas, suaranya lembut namun dipenuhi emosi mendalam. "Dia ada di sini bersamaku, tapi rasanya dia terlalu memaksakan diri." Anna menarik napas tajam, berusaha menahan perasaannya. Ia memahami apa yang dilihat Lukas, tetapi membayangkan kehilangan Max terasa begitu berat. "Dia adalah pejuang, sayang. Dia selalu menjagamu dan dia masih berusaha melindungimu." David perlahan berbalik menghadap mereka, merasakan beban dari momen itu. Ia mendekat ke tempat tidur, berlutut di samping Lukas, lalu meletakkan tangannya di atas tangan putranya dengan lembut. "Lukas, Max telah melakukan segalanya untuk melindungimu. Mungkin sekarang saatnya kita membiarkan dia beristirahat. Dia melakukan semua ini karena cinta untukmu, tapi kini dia butuh kita untuk menjaganya," ujar David dengan suara lembut. Ruangan sunyi seakan meresapi kata-katanya. Lukas menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, Ayah. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan untukku selamanya." Sepanjang malam, keheningan yang hampir magis menyelimuti ruangan. Monitor Lukas berbunyi pelan, menandakan kondisinya yang stabil. Namun di samping tempat tidurnya, kondisi Max tampak berbeda. Napasnya semakin lemah dan matanya hanya terbuka sedikit.
Dalam salah satu momen singkat itu, ia menatap langsung ke arah Lukas, menyampaikan pesan terakhir yang tak terucap. David menyadari perubahan itu dan berlutut di samping Max, mengelus kepalanya dengan lembut. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa, nak. Kau memberikan segalanya untuk Lukas. Terima kasih. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga kami. Saat fajar menyingsing, mewarnai langit dengan cahaya oranye lembut, Lukas terbangun dalam ketenangan yang sudah lama tak ia rasakan. Ia melihat sekeliling dan menyadari Max masih di sisinya. Kepalanya kini tergeletak tenang di atas cakarnya. Anjing itu telah menemukan kedamaiannya. Anna mendekat dan memeluk Lukas erat, sementara David, dengan air mata yang jatuh di pipinya, meletakkan tangannya di pundak mereka, membentuk ikatan yang tak terputuskan. Mereka tahu bahwa Max telah pergi, tetapi kehadirannya tetap terasa di dalam ruangan. Saat sinar pagi menyinari mereka, mereka menyadari bahwa Max bukan hanya telah menyelamatkan Lukas, tetapi juga meninggalkan pelajaran berharga. Cinta tanpa syarat memiliki kekuatan untuk mengubah hidup dan tetap bertahan, bahkan setelah kehidupan fisik berakhir. Cahaya pagi menyelimuti kamar 304 dengan kehangatan yang lembut. Lukas menggenggam tali Max, pandangannya tertuju keluar jendela, merasakan kekosongan sekaligus kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Anna dan David duduk di sampingnya, berusaha menerima kehilangan mereka, tetapi juga dikuatkan oleh warisan cinta Max. Saat Dr. Foster masuk dengan hasil tes, ekspresinya menunjukkan kebingungan. Lukas tidak hanya pulih, tapi dia jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan. Ini tidak masuk akal, katanya, lalu menatap orang tua Lukas. Apakah ada sesuatu yang belum kalian ceritakan kepadaku? Anna menarik napas dalam, suaranya tenang saat ia menjawab, itu karena cinta. Max memberikan segalanya untuk putra kami. Sang dokter hanya mengangguk, kehilangan kata-kata, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan suasana yang masih dipenuhi misteri. Siang itu, Lukas mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke taman rumah sakit. Dengan bantuan kedua orang tuanya, ia perlahan berjalan menuju bangku di bawah sebuah pohon. Namun tiba-tiba, ia berhenti dan menunjuk ke arah lapangan kosong. Dia ada di sini, katanya pelan. David menoleh ke Anna dengan bingung. Max, tanyanya. Lukas tersenyum lembut. Ya, dia baik-baik saja dan dia akan selalu menjaga kita. Orang tuanya saling bertatapan dengan air mata yang menggenang, tersentuh oleh kehadiran yang mereka rasakan, namun tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Kembali di kamar, Lukas mulai menggambar. Anna mengamatinya dalam diam saat ia melukis sosok Max yang diselimuti cahaya terang, melambangkan kehadirannya yang selalu melindungi. Dia ingin kita tahu bahwa dia bahagia, ujar Lukas pelan. Gambar itu kemudian digantung di dinding, menjadi pengingat yang menyentuh akan pengorbanan Max dan cinta yang tidak pernah pudar. Malam itu, saat Lukas tidur dengan tenang, Anna dan David tetap berada di sisinya. Memecah kesunyian, David merenung, Max mengajarkan kita arti cinta yang sesungguhnya. Anna mengangguk, menggenggam tangan suaminya erat, menyadari bahwa semangat Max terus menyatukan keluarga mereka dengan cara yang tak terlukiskan dan abadi. Saat tiba waktunya meninggalkan rumah sakit, para staf medis berkumpul untuk memberi tepuk tangan atas pemulihan ajaib Lukas, masih diliputi rasa heran akan kesembuhannya yang begitu cepat. David membawa tas ransel putranya, sementara Anna menggenggam tangannya, membimbingnya dengan lembut menuju mobil. Di dalam saku Lukas, terselip kalung Max, menjadi jimat sekaligus simbol cinta yang telah membawanya pulang. Meskipun ketidakhadiran Max terasa, ranjang kecilnya masih berada di sudut, mainannya tersebar di sekitar rumah, suasana tidaklah muram. Sore itu, Lukas kembali menggambar, kali ini melukiskan Max yang berlari riang di padang rumput hijau di bawah langit cerah.
Dia bahagia sekarang, ucap Lukas dengan senyum tenang, dan dia ingin kita bahagia juga. Melihat putranya, David merasakan inspirasi mendalam tumbuh di dalam dirinya, semuanya berkat warisan Max. Ia lalu mengajukan sebuah gagasan kepada keluarganya. Bagaimana kalau kita membantu hewan lain seperti Max membantu kita? Kita bisa melakukannya untuk menghormatinya. Anna tersentuh oleh usulan itu, tersenyum hangat. Aku rasa dia akan menyukainya. Dengan semangat baru, mereka mulai mengunjungi tempat penampungan hewan, merawat anjing-anjing yang terlantar, dan membantu mereka menemukan rumah yang penuh kasih. Lukas, meskipun masih dalam masa pemulihan, begitu bersemangat dalam usaha ini, selalu siap membagikan kisah Max kepada siapapun yang mau mendengarnya. Setiap kebaikan yang mereka lakukan bukan hanya menghormati kenangan Max, tetapi juga semakin memperkuat ikatan tak terlihat yang masih mereka rasakan dengannya. Seiring berjalannya waktu, kenangan tentang Max tidak hanya hidup dalam hati Lukas, Anna, dan David, tetapi juga dalam kehidupan banyak hewan yang tersentuh oleh pengaruhnya yang abadi. Mereka menyadari bahwa cinta yang mereka terima dari Max tidak pernah benar-benar hilang. Cinta itu telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan begitu, semangat Max terus berjalan maju, bukan sekadar sebagai sebuah kenangan, tetapi sebagai kekuatan yang menginspirasi keluarga dan komunitas mereka untuk menyebarkan cinta tanpa syarat yang telah ia tunjukkan sepanjang hidupnya.